Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarganya. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa silaturahmi dengan guru kita Al Ustadz Habibur Rahman SPD. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana nih Ustadz? Ana mau nanya nih tentang apa ya? Mengisi kegiatan Ramadan di masa pandemi gini Ustadz, karena kita lihat di mana-mana masjid sepi, suasana tuh nggak kayak biasanya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya Ustaz? Alhamdulillah kita pun sudah hadir di bulan suci Ramadan. Hadir di bulan suci Ramadan, yaitu kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan sudah beberapa hari. Tapi yang tanyakan tadi, apa yang harus kita lakukan ya? Iya. Di suasana saat ini kita ketimpa musibah, yaitu COVID-19, nama kata orang gaulnya corona. Apa yang harus kita lakukan? Ya seperti mana biasanya yang kita lakukan. Seperti mana biasanya yang kita harus lakukan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, memperbanyak membaca Al-Quran, amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan wajib harus kita lakukan sama seperti Ramadan yang sebelum-belumnya. Itu aja yang harus kita lakukan. Soalnya saya lihat sih semua itu kayak terhenti gitu Ustaz. Maksudnya gimana ya? Semua itu kayak nggak berasa Ramadan gitu. Kita kehilangan sholat tarawih berjamaah yang biasanya orang berbondong-bondong di hari pertama itu masjid penuh gitu Ustaz. Ini terasa sepi gitu, biasa-biasa aja, nggak ada hawa-hawanya gitu. Oh, itu tergantung pada kitanya sebenarnya. Sebenarnya itu kebudayaan ya menurut saya, cuman itu yang kita sensasinya gitu loh. Dikarenakan kita setelah selalu sering melakukan dulunya Ramadan yang tahun dulu kita selalu melakukan aktivitas sholat tarawih berjamaah, tadarus di masjid, itikaf di masjid, tapi tahun ini tidak ada. Jadi ya itu tadi, apapun yang kita lakukan seperti tahun-tahun lalu Ramadan, ya kita laksanakan aja, tapi mungkin tempatnya sudah berbeda. Sekarang stay at home di rumah saja. Tapi berasa ada yang kurang gitu loh Ustaz. Soalnya ya emang biasa kita tuh ke masjid sampai tidur di masjid gitu, maksudnya itikaf ya baca Quran, traweh, kita bisa anak-anak minta tanda tangan ustadz yang habis ceramah soal ada tugas dari sekolah gitu. Dan itu semua hilang gitu loh. Ya mau nggak mau, karena untuk menjaga jarak tadi supaya tidak terjadi semakin peningkatan wabah corona ini, itu harus kita taatin selaku kita manusia. Katanya kan kita atiullah wa ati rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin kita nyuruh begitu ya harus kita ikuti. Para ulama kita menganjurkan seperti itu, ya udah kita ikuti. Tidak perlu menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit. Tidak perlu kita menjadikan ini suatu ya menjadi besar. Ketika ada masalah kecil itu lebih baik kita hilangkan. Andai kata ada masalah besar kita kecilkan. Itulah Rasulullah pun juga menganjurkan seperti itu. Tidak mesti diperbesarkan. Kalau memang itu fatal akibatnya jika kita berkumpul, ya udah. Yang penting kita menjalankan. Yang salah itu adalah orang yang tidak melaksanakannya. Nah, itu aja.
mau sholat pun dimanapun Allah Maha tahu. Sholat di rumah ya, tapi banyak sekarang, sholat nggak boleh, Jumatan nggak boleh, ini nggak boleh, apa segala macam. Dulu aja lo nggak sholat, Sekarang ribut. sekarang ribut. Nggak usah dipermasalahkan dalam hidup ini. Dan pun corona itu tidak perlu juga harus diperbesar-besarkan. Soalnya dilihat ini tuh media bukan membesar-besarkan ya, saat gimana ya. Jadi kalau menurut saya di sini tuh panik gitu, jatuhnya tuh panik sebenarnya, bukan karena wabahnya, bukan, tapi kepanikan orang-orangnya gitu yang menjadikan ini tuh gitu. Iya. Terlalu sulit gitu. Makanya jauh-jauh hari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan bagi kita semua untuk menjaga kebersihan. Allah nyuruh kita agar ingatlah aku, kata Allah, di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengingatmu di waktu engkau sempit. Ketika corona nih, Allah akan ingat kita. Makanya diberikan kesehatan. Dulu aja lo kemana, kata Allah, ketika gini baru lo ingat denganku. Nah itulah tadi, kita tuh banyak seperti itu yang dikhawatirkan. Oh ya, saya punya pertanyaan lagi nih dari teman. Jadi kita ini menyikapi wabah ini adalah azab atau sebagai teguran atau sebagai malah berkah gitu untuk menyadarkan kita gitu. Oh, tergantung kitanya yang menyikapi, bukan orang lain yang menyikapi, kita sendiri yang menyikapi. Ada sih orang lain menyikapinya merupakan menjadi berkah. Akhirnya apa? Yang lain ada yang bisa dapat makan, ada dapat bantuan, yang menerima bantuan dapat berkah dia. Yang ada orang duitnya banyak, mengeluarkan sedikit rezekinya. Ada yang menyatakan ini cobaan. Iya, memang ini cobaan. Memang Allah akan selalu menguji hamba-hambanya. Pasti Allah, semakin tinggi keimanan semakin Allah uji. Itu. Oh, ini mungkin laknat dari Allah, Allah marah, Allah murka. Iya, memang betul. Kita lihat para umat-umat Islam saat ini. Kenapa? Sudah jelas kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat manakah lagi yang kau kufurkan? Kebanyakan kita kufur daripada syukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Makanya ada orang mengatakan, "Oh, ini cobaan, ini musibah, ini rahmat, ini." Ya tergantung kitanya bagaimana kita menyikapi. Mungkin ini suatu pelajaran bagi kita semua ke depannya agar bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita berpikir ke depannya bagaimana supaya wabah ini bisa cepat selesai. Ya, kita berdoa kepada Allah, mintalah padaku akan kukabulkan. Ayo kita rame-rame, yuk kita semuanya, sahabat-sahabat sekalian, yuk kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ini giliran seumpama lagi minta kepada Allah, ya sebagian ada yang cuek-cuek. Giliran seumpama Allah berikan cobaan baru, ini Allah marah nih, Azab. ini azab ini. Padahal engkau yang lupa akan Allah, engkau yang lalai akan Allah. Apakah kamu tidak mau mendengar, kata Allah? Apakah kamu tidak mau melihat, kata Allah? Apakah kamu tidak mau merasakan, kata Allah? Merasakan apa? Merasakan berbagai macam kejadian-kejadian alam ini yang Allah telah timpakan kepada kita. Kita tidak mau melihat, memandang ke atas langit. Kita anggap kita yang paling sok berkuasa, sok kaya, tapi kita tidak mau. Nah itu, jadi balikanlah diri kita, bahwanya tiada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang paling kaya hanyalah Allah. Allah lah yang maha segala-galanya. Selesai urusan, pasti Allah akan berikan kemudahan bagi hamba. Untuk ini lagi nih, kita kan udah berapa kali nih nggak sholat Jumat ya. Padahal sholat Jumat itu kan adalah kewajiban ya. Jadi selain tadi perintah Rasul adalah mengikuti para pemimpin kita ya kan, apa yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya apakah kita harus diam-diam sholat berjamaah, sholat Jumat,
Karena meninggalkan sholat Jumat itu apakah berlaku yang dikatakan jika tiga kali kita meninggalkan sholat Jumat secara sengaja ya, itu kita kafir gitu katanya. Itu bener nggak sih, Sat? Lihat dulu kafirnya bagaimana. Andai sedangkan ini darurat, dikarenakan kalau darurat ya nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama memang nggak ada penyakit, nggak ada ini dan segala macam lainnya, nggak ada musibah, tiba-tiba kita nggak sholat Jumat, nah itu baru. Tapi kalau dikarenakan ada darurat, boleh. Puasa pun juga kalau andai kata kita lagi darurat, lagi sakit, lagi ini, boleh kita ninggalkan puasa. Nah, coba itulah. Tapi jangan menjadikan persoalan itu besar. Yang salahnya adalah orang yang tidak melaksanakan sholat zuhur, orang yang tidak melaksanakan sholat, itu yang salah. Udah dia ninggalin Jumat, nggak sholat zuhur pula. Itu yang salah. Gak usah diperpanjang apa segala macam, diperdebat. Oh nggak sholat Jumat kafir kita gini. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Agama ini tuh mudah ya, Sat. Cuman tidak boleh dianggap mudah gitu. Rahmatan Lil alamin. Begitu. Jadi pada intinya kita jalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan jadi halangan ya, Sat. Jangan jadi halangan. Kembalikan diri kita kepada Allah. Mau iktikaf, ada dulunya sering iktikaf, ya udah iktikaf di rumah. Iktikaf itu nggak harus di masjid, Nggak mesti harus di masjid. Kita luangkan aja waktu kita. Kita luangkan waktu minta kepada Allah, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilancarkan. Itu iktikaf. Nggak mesti harus di masjid. atau kalau belum sah gitu. Jadi nanti buat teman-teman sekalian, kalau yang mau nanya sama guru kita Ustaz Habibur Rahman, boleh di komentar, di like, di subscribe gitu kan. Iya. Oke. Nanti akan kita jawab di video-video selanjutnya. Untuk itu kita sudah muter-muter tadi sembari menunggu beduk maghrib. Kita ini bukan nggak pakai masker karena apa, kita alhamdulillah steril insyaallah, udah bersih. Tinggal kita pakai masker. Oh iya, kebetulan saya juga bawa, cuman tadi kita kan udah pakai sanitizer, udah cuci tangan. Cuci tangan dengan baik, ambil air wudhu, sholat. Nah, mudah-mudahan berkah. Begitu. Karena air wudhu tuh lebih berkah ya dibanding hand sanitizer itu. Benarnya, tapi orang tidak menyadari. Lebih percaya sama alkohol. Oke, sampai Jadi jumpa dulu. gitu teman-teman, kultum sedikit menunggu beduk maghrib dari guru kita Ustaz Habibur Rahman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.